Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hilda Alexander dengan NIM 2021008057. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis perbandingan produsen, di mana dosen pengampu ini mata kuliah analisis informasi keuangan yaitu Bu Alfiatul Maulida SEMM. Selanjutnya, apa sih analisis perbandingan produsen? Analisis perbandingan produsen merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan kinerja atau karakteristik dua atau lebih produsen. Jadi analisis ini digunakan untuk membanding-bandingkan antara perusahaan A dan B di bidang bisnis yang sama. Di sini saya mengambil contoh 5 perusahaan yang ada di Amerika, di mana perusahaan yang saya ambil ini terdapat dalam bidang teknologi. Pertama yaitu ada perusahaan Apple. Kita sudah mengetahui ya bahwa perusahaan Apple merupakan perusahaan yang saat ini sedang melejit-lejitnya, di mana memproduksi HP kita yang digunakan sehari-hari yaitu iPhone. Yang kedua ada Meta. Perusahaan Meta ini merupakan perusahaan yang mempunyai aplikasi seperti contoh Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan yang ketiga ada Amazon. Yang keempat ada Microsoft. Terakhir ada Alphabet. Jika teman-teman belum mengetahui apa itu Alphabet itu merupakan perusahaan yang menaungi yaitu Google, perusahaan Google. Oke, next. Tadi di dalam analisis perbandingan produsen kita akan menganalisis dengan cara memanfaatkan laporan keuangan di masing-masing perusahaan tadi yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Yang pertama, rasio aktivitas. Rasio ini biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan tersebut dalam memanfaatkan sumber daya ataupun aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ada rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang ketiga ada rasio solvabilitas, merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur seberapa mampu perusahaan tersebut membayar kewajiban jangka panjangnya. Dan yang terakhir ada rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk perusahaan juga untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Bedanya sama solvabilitas ini, rasio likuiditas ini jangka waktunya kurang dari 1 tahun, sedangkan rasio solvabilitas ini rasionya lebih dari 1 tahun. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nanti ada video sedikit tentang tutorial bagaimana cara mencari laporan keuangan perusahaan luar negeri, khususnya perusahaan Amerika. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit memberi tutorial bagaimana cara untuk mencari ataupun melihat laporan keuangan perusahaan yang ada di luar negeri, khususnya perusahaan yang berada di Amerika Serikat. Pertama-tama kita buka aplikasi browser kita baik di laptop maupun di mobile masing-masing.
lalu klik kolom pencarian dengan keyword www.cc.gov. Kita klik enter. Jika sudah, maka kita akan ditujukan ke halaman website seperti ini, yaitu kita fokus di teman-teman di search cc.gov. Di sini kita menuliskan nama perusahaan yang ingin kita cari laporan keuangannya. Akan tetapi saran saya lebih baik kita masukkan kode saham dari perusahaan yang kita cari laporan keuangannya. Jika belum mengetahui cara melihat atau mencari kode saham perusahaannya, kita klik halaman baru, kita klik lagi kolom pencarian, ketikkan keyword kode perusahaan saham. Kita ambil contoh Alphabet. Kita klik enter. Nah, ini teman-teman di paling atas sendiri ada tulisan Alphabet, terus di bawahnya ada GOOGL. Ini merupakan kode saham dari perusahaan Alphabet. Kita blok, lalu kita copy, kita masuk ke website tadi, kita klik ini di kolom pencarian, kita pastekan tadi kode saham perusahaan. Kita tahan ya sampai muncul seperti ini teman-teman. Jangan klik search terlebih dahulu, tapi biar muncul otomatis seperti ini, kita klik yang paling atas Alphabet ini. Setelah itu kita akan diarahkan ke ini. Di sini terdapat banyak pilihan, akan tapi kita fokus di ini dengan slide fields. Kita pilih yang 10G atau annual report karena kita mencari laporan keuangan. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari laporan keuangan di perusahaan Alphabet. Kita ambil contoh, ambil yang paling bawah ini, report for year ending Desember 2022. Kita klik. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui teman-teman bahwa laporan keuangan itu kodenya ini ya, 10-K. Jika sudah, cara mendownloadnya kita klik ini menu, kita download save XRC file, kita pilih tempatnya, kita save. Jika sudah, kita ke download. Nah, ini udah ke download teman-teman, kita buka. Kita di pilihan, kita ekstrak yang file ini aja, yang akhirnya HTML. Ini kita ekstrak tuh, pilih foldernya di mana, di dokumen aja. Oke, jika udah ke ekstrak, kita buka ke filenya tadi di dokumen, kita cari ya ini GOOG, kita klik 2 kali terus, maka otomatis disini dikatakan diarahkan ke aplikasi browser kita. Di sini kita bisa membaca laporan keuangan dari perusahaan apapun. Dan mungkin segitu tutorial yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita melihat video tadi, di sini saya menyajikan laporan keuangan atau gabungan beberapa laporan keuangan yang sudah saya dapat dari web Edgar tadi. Di sini saya memasukkan sekiranya akun yang penting yang digunakan untuk tadi menghitung beberapa rasio. Tadi ada rasio aktivitas, solvabilitas, likuiditas, dan rasio profitabilitas. Sebelum kita lanjut, kita baca terlebih dahulu. Di sini ada aset, ada kas, ada piutang usaha,
ada total aset, peralatan, likuiditas, liabilitas, ekuitas, ada kewajiban lancar, dan lain-lain. Selanjutnya di sini juga ada laporan keuangan juga, lanjutan dari laporan keuangan sebelumnya. Ada pendapatan dari produk, jasa yang ditawarkan dari masing-masing perusahaan ini, dan ada penghasilan laba bersih. Nah, selanjutnya di sini ada rasio tadi. Yang pertama kita menghitung rasio aktivitas. Di sini saya menghitung 3 ya teman-teman. Yang pertama ada rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aset tetap, rasio perputaran aset. Kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio aktivitas ini untuk mengetahui seberapa aktivitas perusahaan tersebut dalam memanfaatkan sumber daya yang ada ataupun aset yang ada. Dilihat di sini rasio perputaran persediaan perusahaan Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Amazon masing-masing mempunyai rasionya masing-masing. Kita lihat dari kelima perusahaan tersebut manakah yang efektif atau yang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masing-masing perusahaan tersebut. Di sini perusahaan Microsoft ya teman-teman yang paling bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Dilihat dari ini, dari beberapa rasio. Kita ke rasio profitabilitas, di mana tadi sudah disebutkan juga rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa baik perusahaan untuk menghasilkan suatu laba bersih. Kita lihat satu-satu. Pertama ada ROA atau return on asset, ROE return on equity, dan profit margin, di mana semakin tinggi tingkat rasionya maka perusahaan itu semakin bagus dalam menghasilkan laba. Kita lihat di sini perusahaan yang rasionya tinggi yaitu perusahaan Apple ya teman-teman. Dapat dilihat dari keempat perusahaan lain, rasio dari perusahaan Apple sangat mendominasi. Selanjutnya rasio solvabilitas atau leverage. Di rasio ini di mana perusahaan yang mempunyai rasio yang tinggi maka perusahaan itu sangat liquid dalam membayar utang jangka pendek maupun panjangnya. Kita lihat di rasio solvabilitas ini perusahaan yang dapat membayar kewajibannya yang baik. Di sini kita lihat darinya Apple darinya sangat tinggi, maka dari kelima perusahaan tersebut Apple lah yang dapat membayar kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya rasio likuiditas ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendeknya. Jadi semakin tinggi rasionya maka perusahaan tersebut semakin liquid, semakin bisa untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kita lihat di sini perusahaan Alphabet ya teman-teman yang dapat membayar utang jangka pendeknya lebih baik dari perusahaan-perusahaan lain. Dari keempat rasio ini dapat disimpulkan dari masing-masing perusahaan mempunyai keunggulan tertinggi, keunggulan sendiri-sendiri dari perusahaan lain. Contohnya di sini Apple dapat menghasilkan profit dan membayar utang jangka panjang dengan cepat. Karena perlu kita ketahui sendiri model dari Apple sendiri bahwa perusahaan itu menciptakan suatu handphone teknologi di mana handphone tersebut jika tidak menggunakan band ini maka tidak bisa. Jadi kita harus
menggunakan brand yang ditetapkan oleh perusahaan ini. Contoh, jika kita membeli iPhone, kita tidak bisa menggunakan mikrofon dari brand lain. Kita hanya bisa menggunakan AirPod di sini, sehingga si perusahaan Apple sendiri ini dapat menghasilkan rasio profitabilitas yang lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya di sini ada Microsoft. Microsoft sendiri merupakan pengembang aplikasi, teman-teman. Contoh Microsoft Word, Microsoft Excel. Microsoft sendiri merupakan model bisnisnya, yaitu jika mendownload aplikasinya itu free, teman-teman, tetapi nanti ada beberapa waktu trial. Jika trial tersebut sudah habis, maka kita mau tidak mau harus berlangganan jika ingin menggunakan aplikasi dari Microsoft sendiri. Selanjutnya yang sering kita jumpai, teman-teman, Meta. Di sini Meta ini membuat aplikasi seperti Instagram dan Facebook dan lain-lain. Meta sendiri ini sangat bagus ya, teman-teman, dimana kita mengakses aplikasi yang dibuatnya itu gratis. Akan tetapi dia untuk menghasilkan uangnya di dalam aplikasi tersebut, si perusahaan Meta ini mengadakan atau memperoleh uangnya dengan adanya iklan. Jadi gampangnya gini, kan kita sudah banyak yang menggunakan aplikasi Meta, maka perusahaan-perusahaan yang lain ingin mengiklankan di aplikasi Meta ini sangat tertarik, teman-teman. Mungkin seperti itu strategi yang dilakukan oleh ini perusahaan Meta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Audio Jungle.